Salwa adalah seorang remaja SMA berusia 17 tahun yang tinggal di rumah kecil bersama kedua orang tuanya dan adik bungsunya, Ica, yang baru berusia 6 tahun. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dan beratap genteng, berada di pinggiran kota yang suasananya selalu ramai oleh suara motor dan anak-anak bermain. Meski serba terbatas, rumah itu selalu terasa hangat oleh tawa dan kebersamaan kecil yang mereka miliki. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Salwa sudah bangun lebih dulu dari anggota keluarganya. Ia menyiapkan air panas, membuat sarapan sederhana, dan membantu ibunya menyiapkan sarapan di meja makan. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sering berangkat sejak pagi. Ica yang masih kecil sering duduk di meja makan menunggu kakaknya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. "Kak, boleh ikut kakak jualan nanti?" tanya Ica hampir setiap hari. Salwa tersenyum lembut, mengusap kepala adiknya. "Belajar dulu ya, biar nanti bisa bantu kakak capai mimpi itu. Mimpi untuk kuliah." Disimpan dalam hatinya dalam-dalam. Ia tidak berani mengatakan dengan lantang, tapi setiap kali melihat buku-bukunya, hatinya selalu bergetar harapan. Di sekolah, Salwa bukan murid yang paling pintar, tapi ia dikenal sopan, rajin, dan selalu duduk di bangku depan. Seragamnya sudah agak pudar, dan tasnya hanya tas kain biasa. Namun ia selalu memastikan dirinya tidak tertinggal pelajaran. Guru-gurunya menyukai semangatnya. "Salwa, kamu punya potensi besar. Jangan pernah berhenti bermimpi, ya nak?" kata Bu Ratna, guru favoritnya. Salwa hanya mengangguk dan tersenyum. Walau di dalam hati, ia menyimpan kekhawatiran. Apa aku bisa kuliah? Apa mungkin? Saat waktu istirahat, teman-temannya jajan di kantin. Sementara Salwa memilih duduk di bawah pohon mangga, membuka buku, dan mempelajari mata pelajaran tadi. Ia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena sepulang sekolah, ia harus bekerja. Begitu bel pulang berbunyi, Salwa tidak langsung pulang bermalas-malasan seperti teman-temannya. Ia pulang cepat-cepat, mengganti baju, dan membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan untuk jualan es teh. Ia memiliki gerobak kecil dari kayu yang ayahnya buatkan dari sisa-sisa papan bangunan. Di atasnya ada wadah es, beberapa botol sirup, gelas plastik, dan sedotan. Setiap sore, ia mendorong gerobaknya ke pinggir jalan dekat sekolah dasar yang ramai. Anak-anak kecil, para ibu, dan tukang ojek sering menjadi pembeli setianya. "Tehnya satu yang manis banget ya kak." "Salwa, tambahin esnya yang banyak." Ia tersenyum pada setiap pelanggan, karena setiap gelas es teh yang terjual adalah satu langkah kecil menuju masa depan yang ingin ia capai. Kadang-kadang ketika dagangan tidak laku banyak, ia merasa sedih. Tapi ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Gak apa-apa, besok masih ada. Yang penting, aku terus berusaha." Saat malam tiba, setelah segala lelah hari itu, Salwa biasanya duduk di ruang tamu sambil menemani Ica belajar membaca. Ibunya menjahit baju pesanan tetangga di sudut ruangan, sementara ayahnya yang baru pulang istirahat di kursi panjang. Keluarga itu tidak punya banyak hal, tapi mereka punya satu sama lain. Dan dari situlah Salwa mendapatkan kekuatan. Dalam hati, ia selalu berdoa, "Ya Allah, kalau memang kuliah adalah jalanku, berilah aku kesempatan. Aku akan bekerja sekuat yang aku bisa." Hari-hari Salwa terus berjalan seperti biasa. Sekolah, belajar, membantu ibu, menjaga Ica, lalu berjualan es teh
hingga menjelang maghrib. Namun diam-diam, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Seleksi beasiswa kuliah di salah satu universitas negeri. Selama berminggu-minggu, ia belajar lebih keras dari sebelumnya. Setiap malam, ketika adiknya sudah tertidur dan suara malam mulai hening, Salwa duduk di meja kecilnya, membuka buku-buku bekas yang ia kumpulkan dari perpustakaan sekolah. Lampu belajar kecil menerangi wajahnya yang mulai lelah, tapi sorot matanya tetap penuh tekad. Ayahnya beberapa kali mengintip dari pintu, tersenyum kecil dan berkata, "Salwa, jangan terlalu memaksa. Ayah bangga kamu mau terus berjuang." Salwa mengangguk lembut. "Aku ingin Ica ikut merasakan bangga juga nanti ya." Ayah menepuk bahunya dengan bangga. Sebuah mimpi besar tumbuh di rumah kecil itu. Pagi itu, halaman sekolah dipenuhi siswa yang menunggu pengumuman beasiswa. Tangan Salwa berkeringat. Ia menggenggam tasnya erat-erat sambil berdoa. Temannya memanggilnya dari kejauhan. "Sal, namamu ada. Kamu lolos." Salwa terdiam beberapa detik. Nafasnya tercekat. Ia berlari ke papan pengumuman. Matanya menyusuri daftar nama itu, dan benar, namanya tercantum di urutan ke-7 dari puluhan siswa yang mendaftar. Salwa mendapatkan beasiswa penuh. Dadanya hangat, air mata meleleh tanpa ia sadari. Ia menutup mulut, menahan haru yang tak bisa dibendung. "Saya berhasil, Bu." "Pak," gumamnya lirih. Sore itu ia pulang dengan langkah ringan, namun kaki gemetar. Di teras rumah, Ica sudah menunggu sambil berayun-ayun. "Mbak, kenapa wajahmu merah? Abis lari ya?" Salwa tersenyum sambil mengusap kepala adiknya. "Aku keterima beasiswa, Ca." "Mbak, bisa kuliah?" Ica berteriak kecil dan memeluk kakaknya erat. Ayah dan ibu yang mendengar kabar itu hanya bisa saling pandang, kemudian memeluk Salwa sambil menangis bahagia. Ibu berbisik, "Doa ibu tiap malam dijawab Tuhan, Nak. Teruslah jadi anak baik." Meski sudah mendapat beasiswa, Salwa tetap melanjutkan kebiasaannya berjualan es teh setiap sore. Ia tahu beasiswa itu menanggung biaya kuliah, tapi ia masih membutuhkan uang untuk transport, buku, dan kebutuhan kecil lainnya. Gerobaknya tetap sama, kecil, sederhana, dan penuh harapan. Di tengah ramainya jalan, pelanggan tetap berkumpul seperti biasa. Ada bapak tukang beca, anak-anak sekolah, ibu-ibu yang lewat sepulang belanja. Mereka tersenyum bangga mendengar kabar beasiswanya. "Wah, Salwa hebat, tetap jualan meski sudah mau kuliah," kata seorang ibu pelanggan. Salwa tertawa kecil sambil menuang es teh ke gelas. "Doakan ya, Bu, semoga lancar semuanya." Setiap gelas es teh yang terjual terasa seperti langkah yang makin dekat menuju impian. Hari pertamanya kuliah adalah hari yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mengenakan baju kemeja sederhana, tas ransel bekas yang ia jahit ulang agar tampak baru, dan langkah penuh percaya diri ketika melihat bangunan kampus besar menjulang di depannya. Perasaannya campur aduk, bangga, gugup, sekaligus bahagia. Ia mengirim pesan ke ibunya, "Bu, aku sudah masuk kelas. Terima kasih untuk semuanya." Ibunya membalas cepat. Ibu dan ayah selalu bangga. "Jangan lupa makan ya." Salwa duduk di kelas sambil menggenggam catatan dan pena. Ia tersenyum dalam hati. Semua jerih payah selama ini tidak sia-sia. Setiap sore sepulang kuliah, ia kembali ke gerobak kecilnya. Baju kampus ia ganti dengan kaos panjang dan apron. Wajahnya lebih capek dari biasanya, tapi hatinya
lebih bahagia. Ayah sering datang untuk membantu menyusun gelas. Ibu mengantar air matang. Ica bercerita tentang sekolahnya sambil duduk di kursi plastik kecil. Rumah kecil itu kini penuh tawa dan harapan baru. Ayah berkata, suatu malam, kamu sudah membuktikan kalau mimpi itu bisa diraih dengan kerja keras. Ayah belajar banyak dari kamu, Sal. Salwa tersenyum sambil memeluk ayahnya. Aku bisa seperti ini karena ayah dan ibu selalu menjadi alasan aku kuat. Tahun demi tahun berlalu, Salwa tetap kuliah dengan semangat tinggi. Nilai-nilainya bagus. Bahkan ia sempat dipercaya menjadi asisten dosen. Gerobak es tehnya semakin ramai. Ia menambah menu, es jeruk dan teh tarik. Bahkan suatu hari salah satu pelanggan mengusulkan ide kepada ayah Salwa. Pak, ini usaha bagus. Kenapa nggak kita buatkan gerobak lebih besar? Dan ayah mengangguk dengan bangga. Salwa tersenyum bahagia. Usaha kecil keluarga itu semakin maju. Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, keluarganya mengadakan makan malam sederhana. Ibu memeluknya sambil berkata, kamu telah membuat keluarga kecil ini bangga dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Salwa menatap ayah, ibu, dan Ica. Hatinya hangat, penuh syukur. Ia tahu impian tidak pernah terlalu tinggi jika terus diperjuangkan dengan hati yang baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salwa benar-benar percaya bahwa masa depannya akan sangat cerah.